Ada satu pola menarik di dalam sejarah. Para pelaku kejahatan terbesar justru adalah orang-orang yang hidup dalam bayang-bayang moralitas. Para penguasa Persia di masa lalu merasa bermoral tinggi dan melakukan penaklukan ke berbagai penjuru Timur Tengah. Para penguasa Mesir di masa lalu merasa bermoral tinggi dan memperbudak penduduknya sendiri untuk membangun piramid. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa bermoral dan bertuhan. Namun mereka yang menyalibkan Yesus tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kekaisaran Ottoman Turki mengaku bermoral dan bertuhan, namun mereka melakukan penaklukan berdarah ke berbagai penjuru negara Timur Tengah. Eropa mengaku sebagai benua yang beradab dan bertuhan, namun mereka memperbudak dan menjajah begitu banyak bangsa selama kurang lebih 500 tahun. Hitler hidup dalam panduan moral yang tinggi. Ia menjadi otak sekaligus pelaksana pembantaian orang-orang Yahudi di masa Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat pun mengaku bangsa yang bermoral dan bertuhan. Namun, mereka menjadi otak dari begitu banyak pembantaian massal di berbagai penjuru dunia di abad ke-20. Kini para teroris dengan pandangan Islam ekstremisnya menjadi pelaku kekerasan di berbagai penjuru dunia. Mereka juga mengaku bermoral dan bertuhan. Tetapi mengapa ini terjadi? Mengapa orang-orang yang mengaku bermoral dan bertuhan, bahkan beragama, justru menjadi pelaku kejahatan-kejahatan terbesar di dalam sejarah? Ada yang berpendapat bahwa sumber dari segala kejahatan ini justru lahir dari moralitas itu sendiri. Moralitas bukan solusi atas kejahatan, melainkan akar dari kejahatan itu sendiri. Moralitas adalah pertimbangan baik dan buruk. Apakah sesuatu tindakan bisa dikatakan baik atau bisa dikatakan buruk? Bagaimana keputusan yang baik yang bisa saya ambil? Inilah kiranya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan moralitas. Kita juga sering menggunakan pertimbangan moral dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Apakah pernikahan itu baik untuk saya? Pekerjaan mana yang baik untuk saya? Jahatkah saya jika saya mengambil keputusan ini? Suatu hal yang pasti adalah bahwa moralitas adalah pertimbangan pikiran. Ia terjadi di dalam pikiran manusia. Ia tidak ada secara nyata dan empiris di dalam kenyataan sehari-hari. Moralitas bukanlah kenyataan alamiah. Tetapi apa itu kenyataan alamiah? Sesungguhnya kenyataan alamiah tidak memiliki konsep atau kata untuk menjelaskannya. Ia adalah sesuatu. Para filsuf Eropa menyebutnya sebagai ada. Para mistikus India menyebutnya sebagai diri. Namun sejatinya ia tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu mengapa moralitas itu berbahaya? Moralitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa selalu terkait dengan baik dan buruk. Jika sebuah pertimbangan dianggap buruk secara moral, maka orang akan menjauhinya. Jika sebuah pertimbangan dianggap baik secara moral, maka orang akan mengikutinya. Namun, hidup tidak sesederhana itu. Apa yang buruk biasanya memikat, dan apa yang baik biasanya membosankan. Inilah yang sekarang banyak terjadi. Ketika orang melakukan yang buruk, maka ia akan memperoleh kenikmatan sementara. Namun, semua itu akan berakhir pada penyesalan dan penderitaan. Orang akan merasa bersalah karena ia telah bertindak jahat. Tindakan tersebut telah menyakiti dirinya dan orang lain. Orang yang suka berbohong memang kelihatan berhasil pada awalnya. Namun semakin lama jika ia terus berbohong, ia akan tenggelam di dalam kebohongannya. Ia tidak bisa lagi membedakan kenyataan dengan kebohongan yang ia bangun sendiri. Ia pun hidup dalam penderitaan. Sebaliknya, ketika orang bertindak baik, maka ia akan berusaha untuk mempertahankan tindakan tersebut. Ia lalu melekat dan terikat dengan tindakan tersebut. Ia tergantung secara emosional dengan tindakan itu. Dalam perjalanan waktu, tindakan baik ini menghasilkan banyak tegangan batin di dalam dirinya. Tegangan batin pada awalnya akan menghancurkan tindakan baik tersebut. Yang muncul kemudian adalah perasaan bersalah, karena orang tak lagi mampu mempertahankan tindakan baik itu.
orang merasa munafik atau justru menjadi orang yang munafik. Ia justru malah menjadi kejam pada sesamanya dan dirinya sendiri. Jadi tidak heran banyak pelaku kejahatan kejam di dalam sejarah justru adalah orang-orang yang memiliki prinsip moral tinggi atau bahkan amat religius. Orang yang memegang erat prinsip jujur akan mengalami ketenangan batin pada awalnya. Namun, ia hanyalah manusia. Ia tidak bisa jujur di setiap saat dan setiap waktu. Ada waktunya ia perlu berbohong, seringkali dengan alasan-alasan yang masuk akal. Orang yang memegang erat prinsip jujur juga pada akhirnya akan berbohong juga. Ini akan melahirkan perasaan bersalah dan penderitaan yang amat dalam pada orang tersebut. Jadi, tindakan buruk menghasilkan ketegangan dan penderitaan. Tindakan baik juga menghasilkan ketegangan dan penderitaan. Keduanya melahirkan ketegangan dan ketakutan di dalam batin. Dari tegangan, penderitaan, dan ketakutan batin tersebut, orang justru malah menjadi kejam pada orang lain dan pada dirinya sendiri. Ini seperti lingkaran setan yang tak bisa diputuskan. Moralitas menghasilkan semacam keterpecahan kepribadian di dalam diri manusia. Ia terbelah antara harapan tentang diri sendiri dan keadaan nyata di depan matanya tentang dirinya sendiri. Moralitas menghasilkan semacam neurosis di dalam pikiran manusia. Ia memiliki fungsi terbalik, yakni justru mendorong orang untuk menjadi tidak bermoral. Sayangnya kita seringkali menggunakan pertimbangan moral di dalam membuat keputusan. Pertimbangan moral dan tindakan yang lahir darinya selalu melahirkan ketegangan di dalam batin. Ketegangan batin berujung pada penderitaan batin. Banyak orang yang tak kuat menanggung tegangan dan penderitaan batin tersebut. Mereka justru menjadi orang yang paling kejam. Maka ada seseorang yang berpendapat bahwa moralitas itu berbahaya. Ia mencoba menyelesaikan sebuah masalah dengan menciptakan masalah-masalah baru. Banyak negara yang mengaku bermoral justru bertindak kejam terhadap warganya dan terhadap negara lain. Ini lahir dari ketegangan dan penderitaan yang sudah selalu tertanam di dalam moralitas itu sendiri. Indonesia mengaku sebagai negara bermoral dan beragama. Semua orang berteriak soal moral dan agama. Namun korupsi dan kebohongan menyelubungi dunia politik kita. Diskriminasi dan kebencian mewarnai hidup bermasyarakat kita. Kita pun gemar menghukum mati orang-orang yang kita anggap tak layak hidup. Ini contoh yang amat pas untuk menggambarkan bahaya dari moralitas itu sendiri, yang justru akan menghasilkan kemunafikan dan kekejaman.